Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis tafsir, yaitu majelis yang ke-11. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa inna najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala, yaitu kali yang keduanya memanggil Bani Israel, yaitu anak daripada Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu ya Bani Israel. Israel kita katakan kemarin adalah Yakub alaihissalam. Tujuan Allah menisbahkan mereka kepada bapak mereka yang mulia ini, karena dia seorang Nabi yang mulia, adalah agar mereka mengingat tentang nikmat dan tentang ketaatan orang tua mereka, dan bagaimana Allah melebihkan orang tua mereka, dan dengan mengangkat sebagai seorang Nabi. Dari mana ketaatan orang tuanya, maka sepantasnya bagi seorang anak yang lahir dari keturunan orang yang mulia untuk mempertahankan kemuliaan tersebut dan menjadi anak-anak yang mulia juga. Artinya hendaknya dia mencontoh ya sifat-sifat baik, sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh orang tua mereka. Jangan kalian hendaknya menyalahi sirah atau perjalanan orang-orang tua kalian yang telah taat kepada Allah, yang telah menjadi hamba-hamba yang soleh, sehingga Allah mengangkat dia sebagai seorang nabi, yang mana dia seorang nabi yang mulia. Ini kali yang keduanya Allah memanggil Bani Israel dalam surat yang mulia ini. Ya, yang pertama Allah menuntut mereka untuk memenuhi janji yang diambil oleh Allah kepada mereka melalui Taurat dan Injil, untuk beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat, yaitu ulkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, ya, yang telah aku turun kepada kalian. Maka oleh sebab itu, yaitu di antara nikmat ini akan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman atau pada ayat berikutnya. Itu ingatlah kalian tentang nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kalian dari orang-orang yang lain, gitu, di atas seluruh penduduk alam pada waktu itu. Ini ditafsir oleh para ulama, yaitu bahwa Bani Israel adalah umat yang dimuliakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yaitu pada zaman mereka diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dipanggil di sini ya Bani Israel, Idhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jadi di samping mereka dinisbahkan kepada bapak mereka sebagai orang yang taat, seorang nabi, kemudian juga ingatlah kepada nikmatku yang nanti akan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan satu persatu, mulai ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun yang sentiasa mengazab mereka. An'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alamin, dan juga mereka dilebihkan dari orang-orang lain ketika itu. Itu ketika mereka, dan bahkan diangkat setiap nabi selalu diangkat dari orang Bani Israel. Di sini muallif
itu menyebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukhtasar yang diringkas oleh Rifai, yudzakiruhumullah bisalifi ni'amihi, yang mana Allah mengingatkan mereka orang-orang Bani Israil ini terhadap nikmat-nikmat yang telah berlalu, ala abaihi wa aslafihim, terhadap bapak-bapak mereka dan nenek-nenek moyang mereka, wa ma kana faddalahum bihi min isal rusul, yaitu minhum, yang mana Allah telah memberikan keutamaan kepada mereka dengan mengutus rasul-rasul dari mereka, dan juga wa inzal kutub alaihim, dan menurunkan kitab suci kepada mereka, wa ala sairil umam min ahli zamanihim, yaitu yang telah melebihkan mereka dari umat-umat yang lain yang hidup pada zaman mereka. Karena di sini barangkali akan ada pertanyaan mereka, kita akan berkata, kenapa Allah mengatakan bahwa Allah faddalahum ala alamin, ini wa anni faddaltukum ala alamin, Allah telah memberikan keutamaan kepada Bani Israil itu dari seluruh makhluk. Apakah makhluk ini maksudnya seluruh manusia semenjak zaman Adam sampai hari kiamat, atau hanya pada masa mereka saja? Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah yaitu orang-orang hidup di masa mereka, bukan maksud dari orang sebelum mereka dan juga bukan orang-orang setelah mereka. Dengan dalil apa? Karena orang sebelum mereka adalah Ibrahim, dan dia adalah ulul azmi yang paling utama. Kemudian setelah mereka adalah Nabi Muhammad SAW, dan pengikutnya merupakan umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mana Allah mengatakan in kuntum khairu ummatin, jadi yang mana umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan ketika dengan manusia. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, yang mana di antara sifat mereka adalah menyuruh kepada hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kama qala ta'ala, yaitu laqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin, sungguhnya kami telah milih mereka, yaitu berdasarkan ilmu di atas seluruh alam, artinya alam yang hidup di masa mereka, orang-orang yang hidup di masa mereka. Yaitu qala Abul Aliyah, ini seorang orang ulama mufassirin dari tabi'in, mengatakan qala bima u'tu minal mulki war rusul wal kutub, yang mana di antara nikmat-nikmat tersebut adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka adalah ketika orang Bani Israil itu rasul-rasul selalu diutus dari mereka, dan hal ini pula menghambat mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka sombong. Kata mereka senantiasa dulu keturunan para anbiya dari golongan kami, bahwa para nabi senantiasa bahwa nabi-nabi senantiasa dari keturunan kami, sekarang akan datang dari keturunan Arab yang merupakan nabi yang paling afdal, nabi yang terakhir. Nah, ini yang membuat mereka tidak mau beriman. Dan ini pula yang memancing mereka dengan keinginan mereka supaya nabi yang terakhir dari golongan mereka lah membuat mereka untuk berhijrah ke Madinah, yang mana mereka mendapatkan dalam kitab suci mereka ciri-ciri daerah hijrah nabi yang terakhir tersebut, yaitu baina harrataini, di antara dua lembah, yaitu yang penuh dengan korma. Lalu mereka melihat ciri-ciri yang terdapat di dalam Taurat tersebut adalah sesuai dengan apa yang terdapat di Madinah. Maka akhirnya mereka menetap di Madinah, yaitu 3 kabilah dari Bani Israil, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Karena mereka berkeinginan bahwa nabi yang lahir nanti adalah dari keturunan mereka. Setelah nabi yang terakhir ternyata tidak dari keturunan Bani Israil, justru dari keturunan Bani Ismail, itu orang Arab, mereka ingkar, tidak mau beriman kepada nabi yang terakhir tersebut. Di sini Abul Aliyah menyatakan mereka diberi yaitu dari kekuasaan, yang mereka seperti kerajaan Sulaiman, dengan sampai sekarang mereka mengimpikan kembali untuk menguasai dunia dengan alasan ingin memberikan kerajaan Sulaiman atau kerajaan Daud. Dan oleh sebab itu mereka membuat yang namanya perencanaan Zionis. Dunia itu merancang bahwa kekuasaan Bani Israil bagi mereka adalah dimanapun yang pernah diinjak oleh orang Yahudi, yaitu merupakan negeri mereka, kata mereka, dan merupakan kekuasaan mereka. Mereka diberi kekuasaan, war rusul, dan juga para nabi diutus dari keturunan mereka, wal kutub, dan juga kitab-kitab diturun kepada mereka, seperti Zabur, nabi mereka ada Daud, Taurat, nabi mereka Musa, Injil kepada nabi mereka Isa. Ini ahlul kitab di sini, Bani Israil di sini umum, tidak hanya Yahudi dan juga tidak hanya orang-orang Nasara saja, tapi umum, orang Yahudi dan orang Nasara. Ala alamin,
ala alami zamanihim, yaitu di atas alam pada zaman mereka, itu di atas orang-orang yang diutamakan oleh Allah, di atas orang-orang yang hidup di masa mereka. Fa inna likulli zamanin alaman, karena setiap zaman itu memiliki manusia yang hidup, ya, alam itu makhluk-makhluk dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang hidup pada zaman tersebut. Dan diriwayatkan dari Mujahid dan lainnya, wajibul haml ala hadza. Kata Mujahid, mesti dikatakan bahwa keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil alal alamin, terhadap orang-orang yang di atas seluruh alam, maksudnya adalah di atas seluruh alam yang hidup di pada masa mereka, bukan artinya seluruh alam semenjak Adam sampai kiamat nanti. Li'anna hadhil ummah, dengan alasan kenapa? Karena umat Nabi Muhammad, umat ini, ai umat Islamiyah, arti umat Islam, afdalu minhum, adalah umat lebih utama dari mereka. Liqauli ta'ala khitaban, jadi utama mereka di sini maksudnya bukan khusus selain orang Yahudi, tapi orang Yahudi apabila masuk Islam termasuk sebagai umat yang terbaik. Nah, kalau dulu hanya mereka Bani Israil dipilih oleh Allah, tapi ketika pengikut Nabi Muhammad dari masa manapun dia merupakan umat yang paling terbaik. Bukan maksudnya orang Arab saja, tetapi justru setiap orang yang mau mengikut Nabi Muhammad, baik dari golongan Bani Israil ataupun dari Bani Ismail ataupun lainnya, merupakan umat yang terbaik. Karena umat Islam adalah umat yang paling agung, umat yang paling afdal. Liqauli ta'ala khitaban li hadhil ummah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana al-kitabi lakana khairal lahum. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu kalian menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab itu mau beriman, lau amana ahlul kitab, kalau seandainya ahlul kitab itu mau beriman, lakana khairul lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Ya. Wala yajuzu sarful ma'na ila tafdilihim 'alal alamin, ay 'ala man qablahum wa man ba'dahum. Jadi tidaklah boleh, jadi pemahaman makna bahwa mereka itu keutamaan yang diberikan kepada mereka tersebut adalah di atas seluruh alam, artinya di atas orang-orang sebelum mereka dan orang-orang setelah mereka. Fa inna Ibrahim alaihissalam, kekena sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kana qablahum, dia adalah sebelum mereka, wa kana afdalu min kafati anbiya'ihim, Nabi Ibrahim merupakan adalah nabi yang paling afdal di antara nabi-nabi mereka. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahum, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal. Wa afdal min jami'i khalqi wa sayyidi waladi Adam fid dunya wal akhirah, karena Nabi Muhammad tersebut adalah makhluk yang paling afdal dan penghulu seluruh anak Adam fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Salawatullahi wa salamu wa barakatuhu alaihi. Ya. Ini di sini Allah mengingatkan kepada Bani Israil, memanggil kepada mereka, jangan kalian kufur nikmat, artinya ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dari antara cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mengikuti nabi yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab kalian. Kemudian wattaqu yauman, kemudian setelah itu Allah mengingatkan mereka tentang peristiwa hari akhirat. Setelah Allah menyebut kepada mereka targhib, menghibur mereka, mengingatkan mereka pada nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada mereka, dan menghimbau mereka untuk bersyukur dan mentaati Allah dan mentaati Rasul yang terakhir. Kemudian Allah mengingatkan mereka, jika kalian mau bersyukur atau kalian kufur, wattaqu yauman, jika kalian kufur, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, takutlah kalian, yaitu akan suatu hari yang tiada satu jiwa dapat membantu membalasi jiwa yang lainnya, menyelamatkan jiwa yang lain. Artinya apa? Takutlah kalian pada hari yang tiada manfaat lagi keturunan. Kalian mengaku sebagai keturunan Nabi, keturunan itu tidak manfaat selama kalian tidak menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan kalian hanya bertawakal karena kalian dari keturunan Nabi kata kalian, nanti kalian di akhirat akan menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah. Tidak. La tajzi nafsun, ditafsirkan oleh Abdul Rahman Sa'di di sini sebutkan nafsun, itu minal anbiya, yaitu ini an nafsin an akribaihim, dari antara keluarga mereka. Ya, sebab itu bahkan jangan di akhirat, di dunia pun Allah perlihatkan bagaimana anak Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh.
dan juga istri Nabi Lut. Oleh sebab itu, tidaklah bisa suatu diri akan membalasi satu diri yang lainnya, arti menyelamatkannya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kalau membanggakan, saya ini kan di keturunan Anbiya, saya ini kan dari keturunan Nabi, saya ini kan keluarga Nabi, itu tidak akan manfaat selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Muslim, apa namanya? Man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat masuk surga karena amalnya, yang tidak masuk surga karena amalnya, man bata'a bihi amalu, amalannya, perbuatannya, keimanannya, lam yusri' bihi nasabu, tidak akan pernah membuat dia cepat masuk surga karena dia keturunan Nabi, enggak. Hanya menyelamatkan seorang dari api neraka adalah amalan dia, bukan keturunannya. Oleh sebab itu diingatkan kepada Bani Israil dalam ayat ini, iwattaqu yawman, takutlah kalian pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin. Tidak akan pernah bisa suatu jiwa membantu membalasi jiwa yang lain. Itu walaupun dia dari keturunan terhormat, kalian bangga bahwa kalian dari keturunan para nabi-nabi, tidak akan pernah bermanfaat kepada kalian selama kalian tidak mau beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul yang terakhir. Jadi sebab itu, dan betapa banyak juga orang sekarang ini mengaku dari keturunan Nabi. Kini seperti mereka mengatakan kami ini Alawiyin semacamnya, Habaib semacamnya, tapi mereka melakukan kesyirikan dan kemungkaran, bermacam bentuk kesalahan dalam agama, tidak akan bermanfaat. Itu tidak mentolerir. Jadi oleh sebab mana Abu Talib tidak manfaat bagi dia, karena dia juga paman Nabi. Banyak. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW kepada anaknya dan kepada para paman-pamannya, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya Sofya Amman Rasulullah SAW, yaitu ya Fatimah binti Muhammad, inilah ugni ankum minallahi syai'a, saya ini tidak bisa menambah kalian, membantu kalian dari azab Allah. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dalam riwayat lain dikatakan ishtaru anfusakum minallah, beli jiwa kalian dari Allah, artinya berimanlah kepada Allah. Jadi jangan bangga ketika kita keturunan Nabi, ketika apa? Tidak ada manfaat silsilah keturunan selama tidak diikuti oleh keimanan. Sebab itu diingatkan kepada Bani Israil di sini. Karena memang para nabi-nabi diutus dari kalian sebelumnya, tapi kalau kalian tidak mengikut Nabi yang terakhir ini, kalian tidak ada manfaat itu sebagai kalian keturunan Nabi. Dan begitu pula pada orang-orang zaman sekarang ini mengaku sebagai habaib dan keturunan Nabi, tidak akan ada manfaat bagi mereka selama mereka tidak menjalankan ajaran Rasulullah SAW sebagai mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi, oleh sebab itu, wattaqu yawman, walaupun ini kita kata kemarin ada khitab ke Bani Israil, tetapi ini pelajaran umum untuk kita. Allah menjadikan ibrah kepada kita, mereka ini, orang Bani Israil ini. Ya, sebab itu dikisahkan kepada mereka. Kisah-kisah umat yang berlalu disebutkannya dalam Al-Quran agar kita mengambil ibrah dari hal tersebut. Oleh sebab itu mereka mengatakan nahnu abna Allah, orang-orang Bani Israil yang Yahudi mengatakan kami anak-anak Allah. Ya kan? Atau mereka mengatakan nahnu ahibba Allah. Ya, mereka mengatakan kami ini adalah golongan yang cintai Allah. Ini tidak ada manfaatnya selama tidak diikuti oleh burhan amali, kenyataan secara amalia. Yaumal la tajnasum an nafsin syai'a, sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Di sini kalau dari atas tadi adalah hubungan karib kerabat, mungkin wala yuqbalu syafa'ah, dan juga tidak akan diterimanya syafaat. Ini syafaat yang manfiyah. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ada dua syafaat. Asy-syafa'ah mutsbatah wa asy-syafa'ah manfiyah. Syafaat yang bermanfaat dan syafaat yang tidak ada manfaatnya, yang tidak akan pernah berlaku syafaat kepada dia. Di sini disebutkan juga tidak akan manfaat pada hari itu, yaitu syafaat. Kecuali dengan dua syarat sebutkan dalam ayat lain, yaitu yang pertama, man adzina lahu, yang mendapat izin dari Allah kepada orang yang mau memberi syafaat, wa radiyalahu qaulah, dan orang yang diridai oleh Allah untuk orang yang diberi syafaat ini. Jadi ada dua, syafi' wal masyfu' lahu. Wasyafi', orang yang mau memberi syafaat, yang banyak yang memberi syafaat nanti di akhirat banyak, bukan para nabi saja. Orang-orang soleh bisa bermanfaat kepada keluarganya, seperti orang mujahid, orang mati di sabilillah, orang yang hafal Al-Quran, ya kan? Kemudian juga para anbiya wal mu'minun yashfa'una, anak-anak akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Tetapi bagaimana syafaat ini bisa didapati? Pertama, disebutkan oleh syarat-syarat oleh ulama adalah pertama izin bagi orang yang diberi izin oleh Allah kepada orang yang mau memberi syafaat ini.
kemudian reda kepada orang yang akan diberi syafaat tersebut. Ini syaratnya. Oleh sebab itu kata ulama, maka syafaat Rasulullah SAW bukan diminta kepada Rasulullah SAW, tapi diminta kepada Allah. Karena meminta syafaat kepada Rasulullah merupakan kesyirikan. Sebagaimana kita tidak boleh minta syafaat kepada orang-orang mujahid yang mati fisabilillah. Ya kan? Mereka kan punya syafaat juga. Tidak benar kita minta kepada mereka syafaat, tapi kita minta kepada Allah. Sebagaimana doa kita, Allahumma syfi' fiyya nabiyyak. Ya Allah, beri syafaatlah nabi engkau kepadaku. Artinya, berilah aku syafaat nabi engkau. Itu as'aluka syafa'atan nabiyyak. Saya memohon kepada engkau ya Allah syafaat dari nabi engkau. Ini baru doa, baru minta kepada Allah supaya diizinkannya nabi kita memberi syafaat kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang menerima syafaat nabi. Sebagian orang sekarang ini tidak meminta syafaat kepada nabi, dengan dalil oleh itulah mereka meminta kepada nabi, bertawasul dengan nabi, beristighatsah dengan nabi, sedangkan ini perbuatan syirik nyata-nyata. Dan ini perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Yang mana mereka mengatakan wa ma na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Memang mereka katakan kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah berhala-berhala ini hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dengan alasan mereka apa? Kata mereka, kalau kita ini orang yang penuh belum berdosa, langsung kepada Allah yang maha suci, tidak mungkin bisa diterima doa kita. Tidak mungkin bisa diterima taubat kita. Oleh sebab itu kita perlu mencari orang yang suci juga, kata mereka. Jadi sehingga kita ibadah kita, doa kita, mereka lah yang transfer nanti kepada Allah. Ya, ini anggapan mereka, dan ini pula lah anggapan orang musyrikin ini dikatakan inilah syirik yang nyata-nyata. Karena tidak boleh dijadikan perantara dalam ibadah kepada Allah. Menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah dalam ibadah adalah syirik. Yang ada perantara adalah dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada makhluk, yaitu Rasul. Rasul perantara adalah menyampaikan risalah, bukan menyampaikan ibadah dari makhluk kepada Allah. Tapi menyampaikan risalah dari Allah kepada makhluk, ada yang perantara, yaitu Rasul, para anbiya. Yang mana pada hari itu tidak juga akan ada manfaat syafaat. Wala yu'adhu minha adlun. Jadi kalau dia punya karib kerabat yang mungkin memberi syafaat, alasannya tidak bisa selama Allah tidak memberikan izin atau dia tidak mendapat ridha dari Allah. Atau dia beralasan dengan alasan keturunan, sambil keturunan orang kaya, orang-orang soleh juga tidak ada manfaatnya. Kami keturunan wali ini. Pintu kunci surga sudah di tangan, enggak juga. Ya, tidak bisa dijadikan dalil. Kalau kamu keturunan wali, bukan walinya bapak kamu yang masukkan kamu ke surga, tetapi amal kamu sendiri. Begitu. Nah, kemudian ada orang mungkin yang berbangga dengan hartanya. Saya orang kaya, saya berhak surga. Ingin menebus. Wala yukhadhu min adlun. Tidak diterima pada hari itu sogok. Orang yang biasa kaya-kaya di dunia biasa nyogok, di akhirat nggak bisa disogok malaikatnya. Ya, nggak bisa diterima waktu itu tebusan. Wala yukhadhu min adlun. Walaupun dia punya seonggok emas, nggak bisa. Dia punya, atau dia, kalau di dunia kan mungkin saja ya, karena dia keturunan orang yang terhormat, semua urusan dia lancar. Atau dia punya teman, itu syafaat, punya teman dari orang-orang yang punya jabatan, urusannya lancar. Atau dia punya uang, urusannya juga lancar. Di akhirat tidak. Hal ini seperti ini nggak berlaku. Wala yakhudhu minha adlun, dan juga tidak akan diterima pada hari itu tebusan. Yaitu walahum yunsarun, atau juga tidak ada orang yang akan menolong mereka. Jadi hal ini ingatlah kita, sedang apa yang kita lakukan dunia ini, bahwa kita akan menemui suatu hari yang mana pada hari itu digambarkan oleh Allah, yaitu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Yaitu fa'idha jatis sakhah, dalam surah Abasa kan, apabila datang suatu sakhah. Mahwa sakhah? Yaitu kiamat. Fa'idha jatis sakhah summa yawma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Kemudian wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Kenapa mereka saling lari? Mungkin di dunia dia menzalimi orang-orang ini,
atau dia tidak memenuhi kewajiban pada orang-orang ini. Saudara saya tidak pernah menasihati saya supaya saya harus belajar Islam. Suami saya nggak pernah membimbing saya supaya saya melakukan sholat. Bapak saya tidak pernah menyerahkan saya supaya saya bisa ngaji Al-Quran. Tapi kalau kursus bahasa Inggris, berapapun mau kursusnya biayanya, 50.000 seminggu atau 50.000 sebulan. Tapi kalau uang ngaji bapak saya sering terlambat, 5.000 saja sering nggak bayar, sering nunggak. Begini kehidupan orang kepada anak-anaknya. Ini nanti di akhirat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Berlarian. Jadi kasih sayang ada di dunia ini, kalau ingin tetap cinta kita sejati kepada anak, istri, orang tua kita, saudara kita, bina dengan tali keimanan, bukan dengan uang. Bina dengan tali keimanan. Cinta yang akan kekal adalah cinta di atas iman. Ya, cinta yang didasarkan pada iman. Oleh sebab itu hendaknya kita bayangkan betapa sulitnya. Dalam ayat lain, fa idza ja'atit tamatul kubra, apabila datang tamatul kubra, bencana yang amat besar itu hari kiamat. Fa idza ja'atit tamatul kubra yauma fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu baru manusia ingat apa yang telah dilakukannya di dunia. Ingat, baru bangun dia. Selama ini tidur dia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu baru ingat apa yang telah lakukan. Wah, betul. Di dunia ada orang mengajak supaya hadir pengajian. Memang di dunia ada orang menyuruh salat. Memang di dunia ada begini dan begitu. Baru ingat dia, saya tidak pernah mengindahkan perintah Allah, tidak pernah melakukan sunnah Rasulullah SAW. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burzatil jahimu liman yara. Pada itu diperlihatkanlah neraka jahim kepada orang-orang yang akan masuk neraka jahim. Wa burzatil jahim liman yara. Fa amma man tagha wa athara hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man tagha, orang yang tagha. Tagha ini apa? Zalim, melampaui batas. Selalu melampaui undang-undang yang digariskan oleh Allah, hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah. Tagha, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya, dan lebih mencintai kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim tempat dia, tempat tidurnya. Fa innal jahima. Wa amma ma khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Rabbnya. Wa amma ma khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan melarang dirinya daripada mengikuti hawa nafsunya. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah bagi tempat tinggalnya. Pilihlah. Allah telah menggariskan kepada kita, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Mau hendak kemana kita akan pergi. Oleh sebab itu ketika Allah wattaqu yauman, takutlah kepada hari ini. Pada hari itu yauma la tajzi nafsun am nafsin syai'a, tidak bisa suatu diri membalasi diri yang lain sedikit apapun. Wala yuqbalu min syafa'ah, tidak ada lagi syafaat pada hari itu. Wala yukhadhu minha adlun, yaitu syafaat yang manfiyah di sini adalah bagi orang-orang yang tidak beriman. Wala yukhadhu minha adlun, tidak ada manfaat pada hari itu, tidak bisa, tidak ada orang yang mau menerima nanti kalau dia ingin menebus. Walahum yunsarun, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, tidak ada penolong pada hari itu. Di sini muallif menerangkan, walamma dzakarahumullahu bi ni'ami awalan, ketika Allah telah mengingatkan orang Bani Israil tentang nikmat-nikmat yang turun kepada mereka, attafa ala dzalika tahdhir min tuli niqamihi. Allah mengingatkan kepada mereka yaitu akan panjangnya nanti hari yang tiada kesudahan, yaitu hari akhirat. Kalau seandainya dia tidak bersyukur, tidak mau mengikut Nabi, yaitu tentang penderitaan yang berkepanjangan. Kalau di dunia sepanjang-panjang penderitaan, di akhir dengan kematian. Tapi kematian, kehidupan di akhirat akan ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Menderita, ya menderita selama-lamanya. Sengsara, ya sengsara selama-lamanya. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri kita akan hari yang sangat berbahaya ini, atau hari yang sangat berbahagia bagi orang-orang beramal soleh, hari-hari yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang beramal toleh, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tahdzir min tuli niqamihi bihim yaumal qiyamah.
yang mana mengingatkan mereka orang Bani Israil ini akan kepanjangan marah Allah terhadap mereka pada hari kiamat. Wattaqu yauman, takutlah kalian akan suatu hari, yakni yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak bisa membalasi oleh satu diri akan terhadap diri yang lainnya sedikit pun. Ai la yughni ahadun an ahadin, artinya tidak bisa seorang menolong akan seorang lain. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah dalam ayat yang lain sebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la tajzi walidun an waladihi yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun an huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yawman, takutlah kalian terhadap suatu hari, la yajzi walidun an waladihi, tidak bisa seorang tua menyelamatkan anaknya, ya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan juga seorang anak tidak bisa membalasi orang tuanya sedikit pun. Tidak bisa ketika itu menyelamatkan orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Tidak ada saat itu kecuali yang tidak terputus kecuali tali iman. Oleh sebab itu, bagi orang tua, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama. Bagi anak-anak, hendaknya taat kepada orang tua kita, birrul walidain, dan sentiasa menasihati orang tua kita kalau dia tidak sholat dan segala macamnya. Fahadha ablagu maqamat, ini adalah keadaan yang sangat bahaya, ya, keadaan yang sangat berbahaya sekali. Inna kullan min walid wa waladi la yughni ahaduma 'anil akhir syai'a, karena setiap dari orang tua dan anak tidak sedikit pun bisa saling membantu di antara keduanya. Itu terhadap orang lainnya sedikit pun, ya, di antara seorang di antara kedua, baik orang tua ataupun anak, tidak bisa sedikit pun membantu antara satu dengan yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima pada hari itu syafaat, yakni minal kafirin, itu terhadap orang-orang yang kafir. Kama qala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, fama tanfa'u syafa'atus syafi'in, tidak ada bermanfaat kepada mereka syafaat orang yang memberi syafaat, karena enggak ada, dia tidak berhak menerima syafaat, tidak bisa orang menyelamatkan dia, ya. Fama tanfa'u syafa'atus syafi'in, yang mana pada hari itu tidak bermanfaat kepada mereka lagi syafaat orang yang memberi syafaat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala yukhadhu minha adlun, dan tidak akan diterima dari jiwa tersebut tebusan, fidyah, arti tebusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dia karena bangga dengan hartanya di dunia, di akhirat enggak pernah bisa membuat dia bahagia selama hati tersebut tidak memanfaatkan waktu dunia untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, ya, fala yuqbala min ahadin minhul ardi dhahaban wal yuftada bih, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, sekali-kali tidak akan diterima dari salah seorang mereka emas sekalipun memenuhi mil'ul ard, sepenuh bumi ini dia punya emas, tidak akan diterima, ya. Walau iftadabi, walaupun dia ingin menebus dirinya dari api neraka dengan emas sepenuh bumi ini, enggak terima. Mil'ul ard, tidak akan diterima. Jadi tidak ada. Kalau ingin menebus kita dengan harta dari api neraka, tebuslah waktu di dunia ini dengan membantu fakir miskin, dengan menunaikan haknya harta tersebut seperti zakat, ya, membantu jalan-jalan alul khair, menyebarkan Islam dengan mencetak, membagikan buku agama dan sebagainya macamnya. Ya, hal inilah yang akan bermanfaat. Saya teringat dari salah seorang perkataan kemarin mantan direksi PT Semen Gresik, itu dia katakan, manusia di dunia ini, ya, taruhlah dia itu punya 10 triliun katanya, yang dimakannya berapa? Berapa yang sanggup akan masuk ke dalam perutnya? Mau beli mobil 10, sampai di mana dia dapat memanfaatkan mobil 10? Yang akan dibawa hanya satu. Hatta satu itu naik mobil 24 jam seharinya nggak sanggup dia. Sampai dimanapun dia mau nikmati. Kalau makan, mau berapa makan? Sanggupkah dia makan 5 piring? Nggak sanggup. Paling banyak 2 piring. Sampai di mana kebahagiaan duniawi ini, kata? Kalau manusia itu memikir. Tapi di akhirat kelak kenikmatan itu bukan main, nikmat di balik kenikmatan. Sampai di mana kebahagiaan dunia ini? Berapa kekayaan kamu miliki? Berapa yang bisa kamu nikmati?
Jadi kalau manusia berpikir katanya, ini ghurur, ini adalah tertipu oleh dunia. Sebetulnya memang sebutkan oleh Allah, ya, fala yughrannakumul gharur. Jangan kamu tertipu oleh orang-orang yang suka menipu. Di antara gharsul hayatud dunya, mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau orang itu berpikir senantiasa taruh dia banyak punya harta, sampai di mana dia akan bersenang-senang dengan hartanya itu. Mau bikin rumah selebar apa yang mau yang di tempat tidur hanya sebatas berapa? 2 meter paling-paling. Mau bikin istana selebar berapa, seindah apa? Berapa dia bisa menikmati? Umurnya berapa cuma di dunia? Kalaupun dia bisa menikmati, berapa umurnya di dunia? Paling panjang berapa? 60 tahun atau 100 tahun, taruh begitu. Setelah itu berapa dia bisa menikmati kesenangan dunia ini? Taruhlah semua nikmat dunia diberikan Allah kepada dia. Tetapi kenikmatan akhirat digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki diberi kekuatan untuk mempergauli istrinya 100 orang wanita. Bahkan nikmat di sana kita mampu. Di dunia mungkin kita memiliki kekuatan, tapi memiliki kenikmatan, kekayaan, tapi kekuatan untuk menikmati kekayaan tadi nggak punya kita. Tapi di akhirat kita diberi kekuatan untuk menikmati kenikmatan itu, dan kenikmatan itu bukan main. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatar ala qalbil basar. Nikmat di sana belum pernah terbayang di dunia ini. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah bisa dibayangkan dengan perasaan kita atau hati kita. Itu nikmat nanti. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang nikmat sebuah anggur yang beliau lihat waktu beliau itu, ketika sahabat melihatkan beliau maju dan satu langkah waktu sholat dan mundur satu langkah, ketika beliau maju melihatkan, kata beliau, saya dilihatkan itu tentang surga, yaitu anggur. Kalau seandainya saya ambil anggur tadi itu, akan cukup untuk seluruh penghuni dunia sampai hari kiamat. Coba bayangkan bahwa nikmat akhirat tidak ada bandingan nikmat dunia ini. Jika kalau kita betul-betul yakin dengan hari akhirat, bagaimana kira-kira? Sehingga dunia ini hanya kita gunakan sebagai fasilitas untuk mencapai kenikmatan yang sangat jauh, kenikmatan yang sangat agung. Oleh sebab itu kita hendaknya jangan sampai tertipu oleh nikmat dunia ini, bahwa kita boleh mencari dunia sebatas untuk mencari kebahagiaan ukhrawi. Wa yuswasu qauluhu ta'ala aidan fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum. Dan juga diterangkan firman Allah yang lainnya, pada hari ini tidak diambil dari kalian itu sebagai tebusan, tidak akan diterima dari kalian tebusan. Wala minal ladzina kafaru, dan juga tidak dari orang kafir, ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum, itulah yang kalian cari-cari selama ini. Itu yang pantas bagi kalian. Ya, hiya maulakum. Fa akhbara ta'ala annahum lam yu'minu bi rasulihi wa yutabi'uhu ya ala ma ba'athallahu bihi. Maka Allah memberitakan bahwa mereka tidak beriman dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikut rasul tersebut terhadap apa yang diutus oleh Allah rasul tersebut, dengan ajaran-ajaran diutus oleh Allah rasul tersebut. Mereka tidak mau mengikuti rasul dan tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fallahu yaumal qiyamah, sehingga mereka pada hari kiamat menghadapi Allah alamahum alaihi, yaitu mereka sambil membawa seonggok dosa yang banyak. Fa innahum la yanfa'um qarabatu qaribin. Pada hari itu orang yang tidak beriman dengan rasul yang terakhir ini, walaupun dia keturunan para nabi ataupun dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tapi tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yanfa'u qarabatu qaribin. Pada hari kiamat tidak ada manfaat tali hubungan karib kerabat, tidak ada manfaatnya. Wala syafa'atu rijahin, tidak ada syafaat orang-orang yang punya kedudukan. Ya, wala yaqbalu minha fida, tidak akan diterima darinya tebusan. Ya, walau bimil al-ardi dhahaban, walaupun sepenuh bumi ini emas, tidak diterima padanya. Wariyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa semuanya dikatakan kepada ya Rasulullah, manal adl? Maksudnya adl dalam ayat tadi adalah itu qala adlu al-fidyah, maksudnya adalah tebusan. Walahum yunsarun, dan juga pada hari kiamat tersebut mereka tidak bisa, seorang pun bisa menolong mereka. Wala ahadun yaqdamu lahum, tidak seorang pun yang mampu marah untuk mereka. Arti maksudnya apa? Bisa memelihara mereka dari kemarahan Allah atau menyelamatkan mereka. Fa yansuruhum, lalu menolong mereka. Wa yanqidhu min azabillah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah.
Wa qala Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullah fi qouli ta'ala walahum yunsarun, dan mereka juga tidak akan ditolong, yakni innahum yawma idzin la yansuruhum nasir, yang mana mereka pada hari itu, pada hari kiamat itu tidak seorang pun yang akan menolong. Kama la yashfa'u lahum syafi', dan juga tidak seorang pun dapat memberi syafaat kepada mereka. Wala yuqbalu minha adlun wala fidyah, dan tidak akan diterima mereka tebusan-tebusan. Batalat hunaka al-muhaba, pada hari itu terputuslah semua tali perhubungan kecintaan. Wa mahadat rushi wa syafa'at, pada hari itu tidak ada lagi riswah. Apa kita ini sogok, tidak ada. Syafaat, karena di dunia ini biasa saja orang melakukan nepotisme, ya kan? Tapi di akhirat nggak bisa. Ya. Wartafa'a minal qaumin at-tanasur wa ta'awun, dan akan diangkat di tengah-tengah mereka itu perasaan saling tolong menolong, saling prihatin. Wasara al-hukmu lijabbar, pada hari itu hukum hanya milik Allah yang Maha Perkasa. Lijabbar, kata Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, pada Allah berkata kepada seluruh makhluk, pada siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang Maha Berkuasa. Ya, alladzi la yanfa'u ladaihi syafa'at wa nasara, yang mana Allah tidak ada manfaat di sisinya jika tidak orang itu beriman, itu pemberi syafaat dan juga penolong-penolong. Fa yajzi bisayyi'ati mithlaha, dia akan membalasi orang melakukan kejahatan dengan satu balasan semisal dengan kejahatan, yaitu bimithliha, seumpama kejahatan. Tapi wabil hasani amthalaha, beda antara mithliha dengan amthalah. Amthalah jamak, ya Allah membalasi dengan kebaikan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Tapi kalau kejahatan hanya sebanding, tapi kalau kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Wad'afaha, dengan lipat-lipat ganda lagi. Wadzalika nadhir qaulihi ta'ala, hal ini sebanding dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun balahumul yawma mustaslimun. Berhentikan mereka, kata Allah kepada mereka ini akan diminta pertanggungjawabannya. Innahum mas'ulun, innahum mas'ul, ketika di pada mahsyar. Waqifuhum, hentikan mereka. Innahum mas'ulun, mereka akan diminta pertanyaan, akan ditanya. Malakum la tanasarun, kenapa hari ini kalian tidak saling menolong? Balhum yawmal mustaslimun, tapi pada hari itu mereka hanya berpasrah diri saja, gak bisa berbuat apa-apa. Inilah sedikit pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang mana Allah memberi peringatan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmatnya, dan mengingatkan juga kepada mereka tentang apa? Hari kiamat, jika mereka tidak mau bersyukur dan tidak mau mengikut Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai pelajaran juga bagi kita. Di sini menunjukkan juga bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena orang Bani Israel ini disuruh beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW dalam banyak ayat, kan? Bahkan hampir, ya, banyak sekali ayat-ayat menyuruh orang Bani Israel untuk beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan, memang Muhammad itu atau Muhammad SAW itu adalah Rasul, tetapi untuk orang bahasa Arab saja, kata mereka. Itu tuduhan mereka, tetapi padahal jelas-jelas Allah katakan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW umum untuk seluruh makhluk. Dan banyak ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau kecuali untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakan hai Muhammad, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Banyak sekali ayat-ayat tentang keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam ayat yang mulia ini kita dapat sedikit pelajaran betapa pentingnya kita untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh, karena pada hari akhirat nanti kita akan bersendiri-sendiri, ya, akan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing, ya. Likulli imri'in yawma idzin sya'ni yughni, pada hari itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab, ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, dari bala tentara Fir'aun, yang mana Bani Israel sebelum diutusnya Musa, sebenarnya kisahnya yang mana Bani Israel menjadi budak, diperbudak oleh orang Kipti, oleh Fir'aun.
Mereka disuruh kerja paksa dan segala macamnya. Ya. Kemudian dalam kekuasaan tersebut Fir'aun melihat apa? Mimpi terbitnya cahaya dari Baitul Maqdis. Kemudian masuk ke rumah atau api. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan masuk ke rumah-rumah orang Bani Israel. Bukan ke rumah-rumah orang Bani Israel. Iya, kalau cahaya kepada rumah-rumah orang Bani Israel, tapi tidak masuk ke rumah orang Kipti. Lalu Fir'aun memanggil para tukang-tukang sihirnya. Lalu tukang sihir ini karena mereka memang berhubungan dengan syaitan yang suka mencuri berita-berita langit, mendapat beritakan akan lahir seorang pembesar yang akan menghancurkan kekuasaan engkau. Setelah itu Fir'aun menfatwakan, memberikan ultimatum kepada bala tentaranya untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang lahir dan biarkan wanita hidup. Ada juga dalam sejarah kitab yang lain menyebutkan 1 tahun dibunuh semua laki-laki yang lahir, tahun berikutnya tidak. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa Musa lahir dan Harun lahir, Harun yang lahir pada masa tidak ditakdirkan untuk dibantai. Tapi Musa lahir pada waktu tahun yang ultimatum supaya dibantai semua anak laki-laki. Nah, ketika itu sebenarnya sebutkan dalam kisah Musa dalam Al-Quran jelas sekali bahwa Allah menyuruhkan ibunya untuk masukkan ke dalam peti, dianjurkan oleh sungai Nil, kemudian diambil oleh Fir'aun. Justru Fir'aun sendiri yang mendidik musuhnya yang akan menghancurkan ini. Yamkurullah wallahu khairul makirin. Dalam kisah Musa ini banyak sekali ibrah yang sangat dalam. Betapa Allah kalau ingin sudah mentakdirkan suatu hal, bagaimanapun orang kafir, musuh-musuh Allah ingin menipu Allah, tidak akan bisa. Bahkan dia didik sendiri itu yang akan menghancurkan kekuasaan dia. Musuh dia itu di rumahnya dia didik. Coba bayangkan, ini suatu sudah hal yang sudah menunjukkan kelemahan Fir'aun itu sendiri. Justru dia didik sendiri Musa itu di rumahnya. Itu kita lihat bagaimana wayamkuruna wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, justru Allah lebih memperlihatkan bahwa tipuan Allah lebih besar daripada tipuan mereka. Dalam kisah Musa ini, nikmat yang di antara nikmat yang ditafsir oleh Allah kepada Bani Israel ini, ingatlah ketika kalian menerima azab yang begitu sangat dari orang-orang dari pasukan Fir'aun. Tidakkah ingat kalian saat itu, kata Allah. Di antaranya wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kemudian disebutkan wa idh najainakum, ketika kami menyelamatkan kalian dari bala tentara Firaun. Yasumunakum su'al adzab, yang mana kalian senantiasa diazab su'al adzab, azab yang sangat jelek sekali. Yurabbihuna abna'akum, yang mana bala tentara Firaun ini menyembelih anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidupkan anak-anak perempuan. Wa bidzalikum bala'un min rabbikum 'azim, bala'un 'azim sekali. Ini adalah merupakan cobaan dan ujian dari Tuhan kalian yang sangat besar sekali. Ini di antara nikmat di sini, kalian dulu menjadi umat yang terhina di tangan Fir'aun. Lalu Allah selamatkan kalian. Bagaimana nikmat ini kira-kira? Kenapa kalian tidak mau juga bersyukur kepada Allah dan mengikuti perintah Allah? Wa faraqnal bahra, kemudian disebutkan bagaimana, yaitu di antaranya Allah menyelamatkan mereka dengan ketika Musa wa idkuna idrib bi'asakal hajar, dalam ayat lain disebutkan ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul laut. Ya. Famfalaqa kulla, lupa saya ayatnya. Disebutkan di sini dalam ayat tersebut yang mana Allah mewahyukan kepada Musa ketika dikejar oleh Fir'aun itu supaya memukul tongkatnya ke laut. Lalu laut tadi terbelah sebanyak 12. Disebutkan oleh mana? Sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel, disebutkan dari para ulama. Kemudian lewatlah Nabi Musa. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Lalu kami menyelamatkan kalian. Yang mana ketika Musa bersama kaumnya lari untuk kejar Fir'aun, inna lamudrakun, kata kaum Musa kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, kita ini akan didapati oleh Fir'aun. Kalla inna ma'iya rabbi. Ya, kata Musa dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, enggak pernah Allah akan menyerahkanku kepada musuhku. Sama saya adalah Tuhanku, artinya potongan Allah bersamaku dengan yakin. Allah menyelamatkan mereka. Lalu Fir'aun masuk ke dalam laut. Ya, ketika Musa sudah sampai di luar, lalu laut kembali merapat. Ketika itu dikenakanlah Fir'aun, laknatullahi alaihi. Nah, inilah fa'anjaynakum. Ingat itu, nikmat itu. Bagaimana Allah menyelamatkan kalian.
dari Fir'aun, menyelamatkan kalian, ditenggelam dari lautan. Ketika kalian sudah tidak punya pilihan jalan, kena dibuka kalian itu laut, bagaimana kira-kira? Di belakang musuh. Ketika itu bagaimana keadaan kira-kira? Ya, Allah selamatkan mereka. Bukan sampai menyelamatkan kalian saja, tapi nikmat yang lain apa? Wa aghraqna 'alal fir'aun wa antum tanzurun. Juga kami binasakan musuh-musuh kalian seketika itu, juga kalian melihat itu. Jadi, nikmat di sini berlipat ganda sekali. Di samping mereka selamat, juga musuh mereka yang biasa mengejar mereka justru ditenggelamkan oleh Allah. Ini nikmat yang lain. Wa antum tanzurun, kalian menyaksikan sendiri mereka itu tenggelam. Diingatkan oleh Allah tentang nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel di sini. Di sini muallif menyebutkan, jadi Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, "Udhkuru ya Bani Israel." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang Bani Israel, ingatlah nikmati alaikum, nikmatku kepada kalian. Id khallastukum min ali fir'aun, ketika aku kata Allah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Wa anqadtukum min aidihim, ya, subhata Musa alaihi salatu wassalam, yang aku menyelamatkan kalian dari tangan-tangan mereka, ya, dari kuasaan Fir'aun tersebut dengan, ya, menemani Musa alaihissalam. Faqad kanu yudhiqunakum asyadal adab, yang mana keluarga Fir'aun ini, bala tentara Fir'aun ini merasakan kepada kalian asyadul adab, yaitu betul-betul memperlakukan kalian dengan adab yang sangat syadid, sangat bersangat sekali. Wa dzalika inna fir'aun la'anahullah kana qad ra'a yu'yan halathu. Ini disebutkan di sini. Yang demikian itu kenapa? Kenapa Fir'aun mengadab mereka? Itu ketika Fir'aun melihat, yaitu sebuah mimpi yang sangat menakutkannya. Ra'a naran kharajat min Baitul Maqdis. Ya, dia melihat api keluar dari Baitul Maqdis. Pada khalat buyutu Qibti, lalu membakar masuk ke rumah-rumah orang Qibti. Bibiladil Misri, di negeri Mesir. Karena Fir'aun ini Mesir. Fir'aun adalah nama bagi setiap raja Mesir. Dimana kaisar nama seperti raja orang Romawi. Sebagaimana kalau negara-negara republik disebut presiden, ya kan, seperti itu. Digelar bukan nama tertentu, tapi siapa nama Fir'aun waktu itu, yaitu yang menjadi Fir'aun waktu itu, yang diraja waktu itu. Ini pada riwayat menyebutkan Abu Walid bin Mus'ab bin Rayyan, ada yang mengatakan juga Mus'ab bin Rayyan. Tetapi hal ini tidak penting bagi kita. Yang penting adalah ibrah yang disebutkan oleh Allah tentang bagaimana penguasa Mesir yang saat itu hidup, yang menyiksa Bani Israel, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu api tadi masuk ke rumah orang-orang Qibti di negeri Mesir, kecuali rumah-rumah orang Bani Israel. Madmunaha anna zawal mulkihi. Jadi sebagai takwil menurut mereka adalah ini menunjukkan akan hancurnya kekuasaan Fir'aun itu ala yadi rajulin min Bani Israel. Itu akan hancurnya kekuasaannya itu melalui tangan seorang dari Bani Israel. Wa yuqalu ba'da tahadduts samarati. Jadi indahu, ketika dia telah berbicara bersama bala tentaranya, itu tukang-tukang sihirnya, bi anna Bani Israel yatawaqqa'una khuruju rajulin minhum. Itu melihat bahwa orang-orang Bani Israel mengetahui akan lahir di antara mereka seorang orang yang dapat menyelamatkan mereka. Yakunu lahum bihi daulah wa rif'ah, yang mana akan memiliki kekuasaan, kehormatan dan kekuasaan. Wa kahakadza jaa fi haditsil futun kama sayati fi mawdi'i fi surat Thaha. Hadis ini akan dirinci nanti dalam surat Thaha, waktu menafsirkan surat Thaha, dalam kisah Nabi Musa juga. Insyaallah. Lidzalika faqad amara Fir'aun bi qatli kulli dzakarin. Karena itulah Fir'aun menyuruh membunuh setiap anak-anak laki-laki yang dilahirkan. Gitu. Jadi yuladu ba'dzalika min Bani Israel, dari orang Bani Israel. Jadi yang dibunuh itu anak laki-laki dari Bani Israel saja, tapi bukan dari Bani orang-orang Qibti. Wa tarkil banat, menghidupkan anak-anak orang perempuan. Wastamala Bani Israel fi asyakil a'mal, dan mereka mempergunakan, ya, orang-orang Bani Israel itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Ya, seperti yang terjadi dialami oleh negara kita pada masa Jepang, kan, kerja paksa. Warzalaha, jadi pekerjaan-pekerjaan yang hina, jadi tukang sapu, jadi apa-apa pekerjaan-pekerjaan yang hina, pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat itu diserahkan kepada Bani Israel. Akan datang penjelasan tafsir tersebut dalam surat Qasas nanti insyaallah taala. Jadi wa mana yusumunakum, gitu, yudimuna adzabakum wa inna maqala huna. Jadi firman Allah mengatakan, Allah yang mana orang Bani Israel tersebut yasumunakum, merasakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan menghidupkan anak-anak perempuan kalian.
liyakuna dzalika tafsiran li ni'mati alaihim biqouli anifan. Itu yang dimaksud dengan nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah, ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku turunkan kepada kalian. Maka oleh sebab itu ada antara nikmat di sini adalah ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun dan mereka diselamatkan dari tenggelam dan juga menghancurkan musuh mereka yaitu Fir'aun. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bi mana ana Fir'aun wa alahu. Jadi yang artinya maksud di sini adalah bahwa sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya kanu yasumuna su'al adab, yang mana menyiksa mereka dengan adab yang sangat pedih, yang asap yang sangat kuat, asap yang sangat jelek sekali. Fa yadhbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih anak laki-laki orang Bani Israil dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Fa yudzakiruhumullahu bi ni'matihi id najjahum min dzalika ba'dal bala. Ketika Allah menyebutkan kepada mereka tentang nikmatnya, yaitu ketika mereka, ya Allah mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah tersebut ketika yaitu menyelamatkan mereka dari adab tersebut, bala'un azim, yaitu cobaan yang sangat besar sekali, yaitu bala' al-asyadid. Wa Fir'aun alamun, di sini tafsirkan oleh para ulama disebutkan oleh Ibnu Katsir, Fir'aun adalah alam, itu nama ala kulli malikin, setiap raja dari raja-raja Mesir, ya al-kafirin fi dzalika zaman, itu raja-raja Mesir yang kafir pada waktu itu. Wa yuqalu annahu minal Amaliqah, disebutkan dia ini adalah dari turun Amaliqah, ini bangsa Amalik. Namanya adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ini di antara nama-nama yang memang disebutkan oleh orang-orang sebagian ulama mufassirin, atau namanya Mus'ab bin Rayyan. Wa man kana alaihi laknatullah, siapapun namanya, yang penting dia itu mendapat rahmat dari Allah, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada taklik. Di sini ada firqah yang mengatakan bahwa Fir'aun ini adalah orang yang beriman. Bahkan hunaka ittihadiyah wa ulhuliyah wa wahdatul wujud dari kelompok Sufiyah mengatakan bahwa Fir'aun jauh lebih bertauhid daripada Musa. Dan hal ini sudah datang di Indonesia yang disebarkan oleh salah seorang, yaitu Denekot Jil, mengatakan bahwa semua agama itu benar, bahwa Fir'aun itu juga bertauhid. Ya. Kalau orang ittihadiyah hululiyah dari kaum-kaum Sufi mengatakan Musa itu salah, kenapa? Karena dia mentahdid Allah itu. Kalau Fir'aun tidak. Itu. Sangat mengagungkan Allah, kata mereka. Di sini ditalik oleh ini Muhammad Nasib Rifai ini menyebutkan, yaitu qultu Fir'aun hadza kana yaqulu ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang mengatakan kepada orang-orang Bani Israil, kepada kaum Kipti, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun ada idda'a rububiyah. Fir'aun ini sifatnya adalah dia mengatakan, sifat-sifatnya adalah rububiyah, mengaku bahwa dia Tuhan. Wa adzabal mu'minin Bani Israil, dan dia mengazab orang-orang mukmin dari Bani Israil, dari pengikut Musa. Falaysa fil muslimin man la yashhadu bi kufri Fir'aun wa kauni khalidin fin nari jahannam abadan la yakhafu anhum al-adab. Tidak seorang pun dari kaum muslimin mengingkari dan mereka beriman bahwa Fir'aun ini adalah seorang yang diazab oleh Allah dan kekal dalam neraka. Yaitu falaisa minal muslimin la yashhadu bidzalik. Tidak ada seorang muslim pun mengingkari hal demikian. Wa hadza ma tashhadu lahu al-ayat al-Qur'aniyah wal hadis sahihah. Inilah ditunjukkan oleh ayat dan hadis-hadis yang sahih. Walakin biraqmi hadza, tetapi walaupun begini keadaannya, bahwa dijelaskan dalam Al-Qur'an Fir'aun itu kekal dalam neraka, ya, dan juga dalam hadis-hadis sahih. Ini hadza kulli fa inna hunaka firqatun za'amat ya innahu minal muslimin as-sahih innahu minal muslimin. Di sana ada sebuah kelompok aliran yang mengatakan bahwa Fir'aun itu termasuk orang yang Islam, orang yang beriman. Yaquluna binajati Fir'aun minan nar, mereka mengatakan bahwa Fir'aun itu selamat dari api neraka. Wa annahu sayadkhulul jannah, mereka juga mengatakan bahwa Fir'aun akan masuk surga. Dan juga mereka mengatakan wa annahu amana wa ma la ila dzalik minal kalam, yaitu wa ma ila dzalika minal kalam. Mereka mengatakan juga orang firqah ini bahwa Fir'aun itu seorang beriman, dan lain demikian perkataan mereka tentang Fir'aun. Al-mukhalif li sahih Al-Qur'an wa sahih sunnah, yang mana pendapat dan pandang ini sangat bertentangan sekali dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Amma mastadiunahu ilaihi fi imanihi, di antara dalil mereka mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah beriman, yaitu wa qawlu asna'a
urqihi in naza, yaitu diantaranya adalah perkataan Fir'aun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah, yaitu mengata ketika hina balagat ruhu al-khabitha al-hukum, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, yaitu wara'a makana yakfur bihi hadiran, ketika dia telah menyaksikan di hadapannya yang diingkari itu tentang adanya kematian dan hari akhirat dan azab yang pedih di hadapan matanya, ya idra'a maq'adu minan nar, ketika dia melihat tempat duduk di neraka, amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Ketika itu kan dia telah mau tenggelamkan oleh Allah, lalu dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Dia mengatakan aku beriman dengan zat yang mana Bani Israil beriman dengannya. Dia mau mengatakan masuk beriman ketika itu. Tetapi Allah menjawab al-ana, sekarang kata kamu, kata Allah tidak lagi. Jadi ketika itu Allah membantah mereka tidak, Fir'aun ini mati dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu dalam hadis sahih disebutkan bahwa diterimanya taubat seseorang itu, yakni ketika matahari belum terbit dari barat ataupun belum sampainya nafas di kerong nyawanya di kerongkongan malam yughir. Itu di antara dalil mereka mengatakan wa fi hadhihi ma'lumun min nasil Qur'an annahu la yaqbalu imanu nafsin. Dalam hal keadaan ini jelas dalam Al-Quran diterangkan bahwa keimanan seseorang tidak tidak bermanfaat lagi. Jadi wa ana manfaatul awan, setelah berlalunya kesempatan. Li'anna alladzi kana mukallafan an yu'mina bihi bi dhahril ghaib, karena dia itu disuruh beriman dengan yang gaib. Tapi sudah nyata sekarang azab oleh dia di hadapannya, mau beriman ini enggak ada manfaatnya. Karena ujian itu adalah beriman dengan yang gaib. Kalau semua yang nyata itu semua orang bisa percaya. Oleh sebab itu di antara sifat kaum mukminin ini, orang-orang beriman di awal surah Baqarah, yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan surga dan neraka yang gaib, dengan azab dan segala macamnya. Ketika dia sudah melihat azab Allah, selalu ketika itu dia mau beriman, enggak ada manfaatnya. Ini tidak beriman dengan yang gaib. Wa inna ulama qala, sesungguhnya Fir'aun ketika berkata dia amantu billadzi amanat bihi Banu Israil, aku beriman dengan zat yang beriman dengannya Bani Israel. Qala Allah Ta'ala al-ana, ya, wa qad asaita min qablu, sebenarnya engkau telah durhaka sebelumnya, jadi sekarang baru kamu katakan itu, kata Allah, ya. Wa ba'da mafatal awan, setelah berlalunya kesempatan untuk beriman. Di anna alladzi kana mukallafan, ini disebutkan sungguhnya seorang itu dibebankan untuk beriman dengan hal yang gaib. Ra'u syahadatan wa kana yakfur bihi qabla dzalika, kemudian setelah dia melihat secara nyata hal yang gaib itu baru dia mau beriman. Fari'atu syahadatu wa imanihi bihi ba'da hadhihi musyahadah la yuqaddim qadiyah. Ketika dia mau beriman setelah melihat kenyataan yang dari alam gaib itu, enggak ada manfaatnya hal seperti ini untuk beriman. La wala mithqala dzarratin li anna iman bi syai' musyahad, karena beriman sesuatu yang disaksikan, yu'minu bihi kullu insanin, bisa saja setiap manusia percaya. Tetapi beriman dengan yang gaib inilah sebagai ujian. Wala yakfur bihi ahad, dan tidak akan kafir dengan seorang pun dengannya. Li'annahu musyahad, karena hal itu sudah disaksikan. Lakin iman hakiki, tapi iman yang hakikatnya adalah iman yang benar-benar iman adalah itu beriman dengan yang gaib. Aitu min bisyai' alladzi la tarahu ka'annaka tarahu tamaman. Itu kamu beriman dengan sesuatu yang engkau tidak melihat dengan mata kepala engkau sendiri, tapi engkau seolah melihatnya secara sempurna. Wa bidzalika yakunu syiddatu tasdiqi bil muballigh, yaitu hal ini jelas terbentuknya membenarkan, yaitu berita ini dibawa oleh Rasul, ya, alaihi salatu wassalam. Wa qala qul nahnu nas'alullah ta'ala iyyaha haula. Ini di sini Syekh ini Rifai menyatakan dia mendoakan semua mereka itu kembali kepada kebenaran, yang menyatakan bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan beriman. Inilah sedikit dari kisah Bani Israil ini. Wa qalu ta'ala wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dalam hal demikian itu adalah ujian dari Tuhan kalian, ujian yang sangat besar dari Tuhan kalian. Qala Ibnu Jarir, ini para ulama Jarir rahimahullah menafsirkan ini, wa fil ladzi fa'alna bikum min inja'ikum mimma kuntum fihi min adzabi ahli fir'aun bala'un lakum min rabbikum 'azim. Hal yang kami lakukan untuk kalian dari menyelamatkan kalian dari apa yang kalian alami dari azab bala tentara Fir'aun adalah sebagai ujian bagi kalian dari Tuhan kalian. Ya, ini ujian yang sangat besar dari Tuhan kalian. Ai ni'matun 'azimah 'alaikum fi dzalika. Jadi ketika diselamatkan kalian dari siksaan Fir'aun ini merupakan nikmat yang agung bagi kalian dalam hal ini.
Wa kadza qala Ibnu Abbas, demikian juga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu, dan lain-lain demikiannya seperti Mujahid wa Abil Aliyah wa Abi Malik wa Suddi wa ghairihim. Wa aslul bala, maksudnya bala min rabbikum. Apa arti bala ini secara bahasa? Adalah ikhtibar, ujian. Ya. Wa yakunu bil khair wa syarr, dan ujian ini kadang-kadang dengan kebaikan dan kadang-kadang juga dengan kejelekan. Kadang-kadang seorang diujian dengan kesenangan dan juga diuji dengan kesusahan. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surah wa nabluhum bisyarri wa khairi fitnatan. Jadi kami menguji mereka dengan bisyarri, dengan kejelekan, wal khairi, dan juga dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Jadi baik dan buruk adalah cobaan bagi kita. Kalau baik, apakah kita termasuk orang yang bersyukur? Jika jelek, apakah kita termasuk orang bersabar? Oleh sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajamal li amril mu'min laisa li ahadin ghairu, yaitu sangat heran bagi urusan, bagi persoalan bagi seorang mukmin yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain mereka. Wa in asabahu sarra fasyakara fakana khairul lahu, jika dia ditimpa oleh nikmat dia bersyukur, maka itu hal itu baik bagi dia. Wa in asabahu darra fasabara fakana khairul lahu, jika dia ditimpa oleh kejelekan fasabar, lalu dia sabar, maka ini adalah baik juga bagi dia. Jadi kita dituntut dalam dua kondisi ini dengan ilmu. Pertama ilmu kesabaran dan ilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diuji dengan kebaikan. Wa qala Ibnu Jarir, dan juga berkata Ibnu Jarir, wa aktsaru ma yaqala fi syarri, yani, dan juga ini ungkapkan balautuhu ablauhu balaan wa fil khairi ablihi iblaan wa balaan. Ini dalam bahasa Arab digunakan ungkapan-ungkapan yang khusus terhadap menyebutan ujian. Jika dengan yang jelek disebut ini balautuhu, jika disebut dengan yang jelek itu ablihi. Hal yang baik disebut ablihi. Kemudian wa faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, ketika kami, yaitu faraqna bikumul bahra, membukakan bagi kalian laut, fa anjaynakum, lalu kami menyelamatkan kalian dari tenggelam. Ba'da anqadnakum min ali fir'aun, yaitu setelah kami menyelamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun. Wa kharajtum min ma'a Musa alaihissalam, kalian keluar bersama Musa alaihissalam. Kharaja Fir'aun fi talabikum, Fir'aun pun mengikuti kalian untuk mengejar kalian. Fa faraqna bikumul bahra, lalu kami bukakan untuk kalian laut. Ai auhayna ila Musa anir bi'asaqal bahra, yaitu kami wahyukan kepada Musa bahwa dia untuk memukul dengan tongkatnya laut. Falamma daraba Musa bi'asahu bahra famfalaqa, ketika Musa telah memukul laut dengan tongkatnya, famfalaqa, lalu laut tadi terpisah-pisah. Fakana kullu firqin kautoril azim, maka jadilah setiap kelompok tadi seperti gunung, ya kering, laut tadi terpisah dibagi 12 jalan begitu di dinding, tapi beku, kautoril azim. Sumasara Musa wa ma'ahu, kemudian Musa dan orang-orang bersamanya berjalan di dalam laut tadi. Wa atba'ahum Fir'aun, lalu Fir'aun mengikut fi tariqim, di belakang mereka. Hatta idza tatammu fihi, jadi ketika Fir'aun telah berada dalam laut tadi, atbaqahullahu alaihim, Allah menenggelamkan Fir'aun. Ya. Walidzalika qala ta'ala wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, karena ini Allah berfirman, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun, arti bala tentara Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan sendiri. Wa dzalika qala ghairu wahid minas salaf, ungkapan demikian diungkapkan oleh kebanyakan para ulama salaf. Wa qad rada an hadzal yaum Asyura, ini yaum ghara Fir'aun wa naja Bani Israil kana yaum Asyura. Jadi kejadian diselamatkan Fir'aun ini bersama dari Bani Fir'aun bersama orang-orang Bani Israel ada pada hari apa? Tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura. Karena itu diwariskan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah mendapati orang Yahudi puasa pada hari Asyura, lalu ditanya. Lalu orang Yahudi menjawab, inilah hari yang Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel dan menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Fakunna nusumuhu yaumun shalih, kata mereka, ini hari yang baik. Lalu kata Rasulullah, nanu aula bi Musa minkum. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin setelah itu melakukan puasa hari Asyura. Hari diselamatkannya Fir'aun tersebut adalah pada hari Asyura, al-ashir minal Muharram, yaitu pada tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Kama ruya Ahmad bin Hanbal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya bahkan Imam Ahmad dalam musnadnya ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi ini ada juga akidah-akidah yang sesat tentang hari Asyura ini. Ada dua kesesatan di sini. Pertama adalah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Pada hari ini mereka menyiksa diri mereka. Itulah anehnya mereka, tasyabuh dengan orang-orang Nasara.
Justru mereka pada hari Asyura ini, kata mereka, karena mereka berkeyakinan bahwa Husain itu meninggal pada hari Asyura. Mereka pada hari Asyura ini menyiksa diri mereka. Di Pakistan, juga di Najaf atau di Irak, di Iran itu, mereka menyiksa diri mereka. Meratap-ratap. Gitu kerja mereka. Itu kerjanya orang-orang Syiah tersebut. Di kesesatan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian juga di sebagian masyarakat kita di sini, pada bulan Muharram ini ada yang mengharamkan makan ikan. Apa istilahnya? Nama hari apa kata mereka? Istilahnya apa? Syura ya, syura artinya, syura kata mereka. Ada macam-macam akidah. Padahal perbuatan ini tidak ada disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yaitu diwakilkan oleh Ibnu Abbas baqala, yaitu qadima Rasulullah SAW Madinah. Ketika Rasulullah SAW telah datang ke Madinah, fara'al yahuda yasumuna yauma Asyura. Lalu Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumun?" Kenapa kalian puasa pada hari ini? Qalu hadza yaumun shalih. Inilah hari yang sangat baik, gitu. Hadza yaumu najallahu azza wa jalla Bani Israil min aduwihim. Yaitu pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Fasamahu Musa. Lalu Musa puasa pada hari ini. Itu syukran. Faqala Rasulullah SAW, "Nanu haqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura, wa amara bisaumihi, lalu menyuruh untuk puasa pada hari tersebut. Rawahul Bukhari, Muslim, wa Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Inilah di antara keutamaan puasa hari Asyura, dan juga disebutkan di antara ini hukum-hukum puasa hari Asyura, yaitu di antara faedahnya dapat keampunan dari tahun sebelum tahun setelahnya. Itu, dan juga disunahkan puasa pada tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 dan 10. Atau dijawabkan aja ulama atau 10 dan 11. Jadi ada untuk tidak menyerupai kebudayaan orang Yahudi. Karena orang Yahudi dia puasa hanya hari 10 saja. Oleh itu kaum muslimin disyariatkan oleh Rasulullah SAW puasa imma 9, 10 atau 10, 11. Kemudian kita sebutkan tadi, dan juga di sana banyak pemahaman sesat tentang hari Asyura ini. Di antaranya juga kalau dahulu di masa hari Asyura ada namanya An-Nasibah, orang-orang yang hulu dalam mencintai Muawiyah dan membenci para keluarga Rasul, itu mereka pada hari Asyura menjadikan sebagai hari lebaran. Kebalikan dari orang-orang Rafidhah yang hulu dalam mencintai Ahlul Bait, berlebihan mencintai Ahlul Bait, mereka pada hari itu hari yang bersedih bagi mereka, sehingga mereka mengazab diri mereka, mencambuk macam-macam. Itu kalau antum ingin saksikan, lihat saja pada tanggal 10 hari Asyura, pergi ke Najaf atau di TV-TV Iran segala macam itu ada keluar. Di sini ada kan ya? Bahkan mungkin Syiah di Indonesia pun melakukan hal seperti itu. Ya. Mereka menyiksa diri-diri mereka. Jadi, oleh sebab itu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ini mereka itu sesat sekali. Kenapa? Kalau seandainya syariatkan untuk menyiksa diri ketika mati seorang yang kita cintai, mana lebih berhak Husain daripada Rasulullah SAW? Lama lebih afdal Husain daripada bapaknya Ali bin Abi Thalib. Mana lebih afdal Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib? Para nabi saja mati kita disuruh seperti itu. Kalau seandainya cinta yang nabi saja kita disuruh seperti itu, menyiksa diri ketika tidak disuruh gitu. Mana lebih afdal? Ini menunjukkan sakhafa uqulihim. Disebut oleh mereka, "Law kana minat tuyur lakana na'amatan." Disebutkan oleh Ibrahim Nakhai di awal, dinukil oleh perkataannya oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, itu sebutkan perumpamaan orang Rafidhah ini, kalau seandainya daripada binatang dia lakana, apa namanya contohnya itu, kalau seandainya dari burung dia itu bagaikan burung onta, ini dungu sekali. Jadi, mereka menyiksa dirinya pada tanggal 10 itu dengan pedang, dengan apa segala macam gitu. Kalau antum melihat, bahkan kalau nggak salah CD-CD-nya ada itu, bagaimana mereka menyiksa diri mereka pada tanggal 10 Asyura. Dan sebaliknya juga sebagian kebudayaan masyarakat kita, yaitu melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunan dari syariat, mengharamkan makanan-makanan tertentu pada hari bulan Muharram ini. Dan hendaknya kita tidak boleh menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini tidak boleh. Karena itu dikatakan ketika Rasulullah SAW itu ittakhaduna ahbarahum arbaba min dunillah. Apa kata Adi bin Abi Hatim? Mereka menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Apa ibadah mereka? Kami tidak menyembah mereka, kata Adi bin Abi Hatim. Alaysa
yuharrimuna ma Allah fatuhillunahu, bukankah mereka mengharamkan ya hal-hal yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian juga mengharamkan? Ya, mereka wa yuhalliluna ma haramallah fatuharrimunahu, dan mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian mengikutinya, dan mereka juga menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah lalu kalian juga mengikuti. Inilah ibadatu, ada ibadatu. Tidak boleh kita menghalalkan suatu benda atau mengharamkan suatu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah, ya, dan juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan tidak boleh juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ibadah. Wallahu alam. Dan lanjut kepada ayat berikutnya. Ini sangat panjang. Kemudian barangkali kita cukup sampai di sini saja karena waktu sudah singkat. Lain kali kita sanggupan pada minggu depan insyaallah, itu tentang firman Allah wa idh wa'adna Musa 40 laila, tentang nikmat Allah, yaitu ketika Allah memanggil Musa kepada miqatnya selama 40 hari, kemudian Allah memberikan Taurat kepada dia. Ini akan disebutkan tentang kisah ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta